setidaknya ada ataupun ada 3 pertanyaan yang pasti ada di benak kita pada saat mendengar kabar Jurgen Klopp itu akan meninggalkan Liverpool di akhir musim kayak gitu. Yang pertama itu adalah alasan sebenarnya Klopp memilih untuk meninggalkan klub yang sudah dilatihnya selama 9 tahun. Terus yang kedua itu adalah siapa pengganti Jurgen Klopp di Liverpool, dan yang ketiga adalah kemana Jurgen Klopp selanjutnya akan berlabuh gitu, oke? Tapi sebelum itu aku nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini silakan ditekan tombol like, diberikan komen kalian, dan silakan di subscribe gitu. Oke, pertama kita masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu apa sebenarnya alasan Jurgen Klopp itu memutuskan untuk tidak ataupun memutuskan untuk meninggalkan Liverpool setelah 9 tahun membangun Liverpool bisa dibilang dari nol gitu. Ya kalau kita lihat wawancaranya, kalau kita lihat apa yang dia katakan di wawancara tersebut, dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya dia itu I am running out of energy, artinya ya dia lelah, dia capek, dia kehilangan semangat lah udah melatih tim karena sudah 9 tahun gitu ya. Pertanyaanku kayak gini, apakah kalian percaya dengan apa yang dikatakan Jurgen Klopp? Mungkin sebagian kalian mungkin akan percaya, tapi kalau aku pribadi, menurutku bukan itu alasan sebenarnya kenapa dia meninggalkan Liverpool gitu. Kalau menurutku pribadi, dia muak aja dengan pemiliknya, itu si FSG ya. FSG ini kan terkenal pelit, ya ampun ya. Tetap sepelit-pelitnya Kroenke, itu lebih pelit lagi. Kroenke itu pemiliknya Arsenal ya. Sepelit-pelitnya Kroenke, itu lebih pelit lagi si FSG ini gitu loh. Ya namanya juga Amerika. Berapa ya? 3 atau 4, bahkan 4 klub di Inggris kan sekarang pemiliknya orang Amerika. MU, Chelsea, terus Liverpool, terus Arsenal. 4 orang ini nggak mau investasi kecuali si Glazer lah, walaupun dia pelit tapi dia mau mengeluarkan uang lebih besar lagi lah pemilik MU. Cuman kalau Kroenke ini udahlah pelit, dia mau apa yang dikeluarkan dia itu kembali lagi paling tidak 2 kali lipat kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku Klopp itu mengatakan hal demikian ya bahasa diplomasi lah, karena dia nggak mau menggigit tangan orang yang sudah kasarnya dalam tanda petik memberikan dia makan lah kayak gitu. Dia sebut dia capek, dia udah kehilangan gairah gitulah kurang lebih. Tapi kalau menurutku kembali lagi, kalau aku bilang sih Klopp itu kayak gitu karena dia memutuskan untuk tidak memperpanjang, dia meninggalkan klub ya, dia muak gitu. Karena coba kalian bayangkan, Liverpool itu adalah salah satu tim hebat di masa lalu pun masa sekarang, khususnya di era Jurgen Klopp, yang bermain paling tidak di 4 kompetisi, tapi kedalaman skuadnya itu buruk. Mereka bermain di Liga Inggris, di FA Cup, Carabao Cup, terus di di Liga Champions gitu. Belum lagi kalau misalkan pemain-pemainnya dipanggil timnas untuk laga internasional atau laga persahabatan antar negara gitu kan. Itu kan menambah daftar panjang, bisa saja menambah daftar panjang cederanya Liverpool. Contohnya apa? Pada musim lalu kan kelihatan pada saat Arnold Robertson bahkan Van Dijk, Alisson itu underperform, gak ada yang gantiin. Karena apa? Dia tengok benchnya, ya penggantinya Kelleher, Joe Matip, Tsimikas, siapa yang mau dandelin? Nggak ada, semua itu masih 2 level di bawah pemain utama gitu. Jadi kalau menurutku dia muak aja, tuntutan dari klub itu banyak, sementara dia menginginkan pemain ini, pemain itu, nggak didapat dia lah kayak gitu kasarnya. Jadi kalau kembali lagi menurutku ya dia muak aja dengan apa yang udah cara dia diperlakukan sama owner Liverpool. Dan dia juga nggak banyak cerita di media kan, nggak kayak Conte, nggak kayak Mourinho yang belak-belakan di media bahwasanya kalau Conte kan lebih gila lagi, dia bilang klub ini tidak bisa bersaing dan dia dijelek-jelekkan dia lah si Tottenham. Kalau si Klopp kan Liverpool atau tim ini tidak membutuhkan pemain baru, tidak membutuhkan suntikan pemain baru karena pemain yang ada itu sudah bagus dan saya puas dengan skuadnya, dia bilang. Artinya kan kasarnya dia nurut lah sama si pemilik gitu. Tapi ya kesabaran juga ada batasnya kayak gitulah. Jadi menurutku itu alasan yang kenapa dia meninggalkan Liverpool. Dan kalau kita amati kayak gitu, selama dia membangun Liverpool gitu loh, ya si FSG ini nggak banyak ngasih uang juga sama dia kayak gitu loh. Kenapa demikian? Gini,
pemain yang hebat di Liverpool sekarang itu cuma 3 menurutku ya. Sorry to say, yang mereka beli, yang artinya yang gendong Liverpool lah cuma 3. Di belakang itu ada Alisson, yang kedua ada Van Dijk, yang ketiga ada Salah. Oke. Salah itu sudah datang duluan sebelum Van Dijk maupun si Alisson kayak gitu. Nah, oke. Van Dijk dan juga Alisson ini kan datang dibeli dari hasil uang penjualan si Coutinho ke Barcelona kayak gitu. Di Barcelona dia dijual kurang lebih 100 berapa ya? 150 lah katakan. 150 dia dijual ke Barcelona. Sementara Van Dijk harganya itu 80 juta dibeli dari Southampton. Kemudian Alisson dibeli seharga 60 dari AS Roma gitu. Artinya 8 tambah 6 8 9 10 11 12 13 14. Artinya 150 juta. Mereka masih untung 10 juta dari hasil pembelian Van Dijk dan juga Alisson. Artinya apa? Mereka mengeluarkan uang ya memang di atas kertas si Alisson dan juga si Van Dijk itu memang mahal. Cuman uang yang digunakan Liverpool untuk membeli mereka berdua itu bukan dari kantongnya si FSG ini, pemilik Liverpool ini, tapi apa? Dari hasil penjualan si Salah gitu. Artinya kan di situ sudah kelihatan bahwasanya ini pemilik itu pelit dan beruntungnya mereka perform, yaitu si Alisson dan juga si Van Dijk. Pada saat Liverpool itu juara Liga Champions, mereka itu digendong Van Dijk, Salah dan juga si Alisson ya, tanpa mengecilkan pemain kayak Arnold, Robertson, Matip, kemudian si Fabinho, Wijnaldum dan lain sebagainya, Mane dan sebagainya. Bahkan Mane kan dulu terkenalnya Firmino, Mane dan Salah dibeli oke lah 40 juta dari Roma ya murah lah kalau dengan kita bandingkan kontribusi sekarang. Firmino dibeli dari Schalke ya, atau dari klub Jerman ya, pasti murah. Kemudian Mane dibeli dari Southampton yang orang nggak kenal siapa Mane, kemudian jadi sesuatu di Liverpool. Artinya Liverpool hebat sekarang bukan karena pemiliknya, karena pengurusan, enggak, murni karena Jurgen Klopp. Nggak ada kalau menurutku lain hal orang lain yang patut dipuji setinggi langit di Liverpool itu kecuali Jurgen Klopp. Kepandaian dia atau kelihayan dia melihat pemain kayak Salah, Mane, Firmino, kemudian Fabinho, kemudian ya Arnold. Siapa yang tahu Arnold? Siapa yang tahu Robertson gitu? Arnold itu dari akademi Liverpool gitu kan. Kemudian si Robertson juga kita nggak tahu pemain dari mana ini. Kemudian disulap dan tanda petik sama si Jurgen Klopp menjadi pemain yang top kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku ya memang orang yang pantas dipuji setinggi langit itu ya Jurgen Klopp, bukan pemiliknya dan juga bukan CEO atau direktur olahraga, murni Jurgen Klopp. Karena apa? Ya banyak juga pemain yang flop dibeli kan ya, kayak Ozan Kabak lah, Tsimikas lah, terus Curtis Jones lah, terus siapa lagi? Shaqiri lah dulu gitu loh, ngerti nggak? Bahkan sekarang ada namanya Nunes. Aku nggak yakin bahwasannya klub itu menginginkan Nunes. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya, sekarang lebih royal lah si Liverpool ya gitu kan. Bukan mereka banyak beli pemain yang cukup bagus lah kayak Konate. Kemudian yang lainnya kan flop kebanyakan. Yang flop artinya belum terbukti lah kayak Gakpo, mereka beli 60 juta. Kurang lebih kurang lebih 60 juta. Szoboszlai 70 juta, McAllister 60 jutaan, kemudian Nunes 80-90 jutaan. Yang menurutku mereka semua ini belum menunjukkan penampilan yang impresif. At least kan yang mereka beli yang mahal itu kan yang udah terbukti itu cuma 3 tadi. Alisson, Van Dijk dan juga si Salah gitu. Cuman itu pemain yang menggendong. Selainnya kayak Robertson dan si Arnold itu kan pemain yang ibaratnya ditemukan sama klub lah yang harganya murah kayak gitu. Nah, bentar. Nah, terus kalau kita mau bicara lagi siapa pengganti Jurgen Klopp setelah sepeninggalan setelah Jurgen Klopp memutuskan untuk pindah atau untuk tidak melatih atau meninggalkan Liverpool di akhir musim. Kan itu yang menjadi pertanyaan banyak orang terkait dengan siapa suksesornya Jurgen Klopp nanti di Liverpool ini kayak gitu. Nah, kalau kita ajukan pertanyaan itu pasti banyak nama yang diinginkan oleh fans Liverpool atau para pengamat atau siapa ya. Nama pertama itu De Zerbi, pelatih Brighton, dan yang kedua itu adalah pelatih Leverkusen sekarang yaitu Xabi Alonso gitu. Gini, Liverpool yang dibangun oleh Klopp ini sudah bagus dalam artian secara sistem dan juga ya pemainnya so-so lah, walaupun benchnya itu jelek gitu. Dan itu secara itu mereka sudah
sudah bisa dibilang bagus lah gitu. Tinggal lagi ada beberapa pemain yang harus didatangkan untuk melengkapi puzzle-puzzle yang belum dilengkapi itu kayak gitu. Jadi gini, orang menyebutkan nama De Zerbi kayak gitu. De Zerbi secara sistem ia bagus, cuman dia baru melatih tim yang namanya Brighton dan itu juga belum konsisten. Terbukti dia nggak diberikan pemain seperti itu, dia bisa bermain atraktif, tapi dia juga nggak bisa improve ya kan, masuk Eropa aja nggak gitu loh, ngerti nggak? Ya artinya Liverpool sama Brighton kan sama, pemiliknya itu pelit gitu loh, ngerti nggak? Pemiliknya itu pelit dan tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk invest pemain, untuk invest membeli pemain yang mahal gitu dan bagus gitu, nggak mau juga kan 11-12 kalau bisa kita bilang Brighton dan juga Liverpool ini kayak gitu. Jadi kalau menurutku Azerbi ya bisa-bisa aja, cuman terlalu gambling. Nah, nama yang kedua itu adalah Xabi Alonso. Nah, Xabi Alonso mungkin bisa karena yang pertama dia bisa dibilang sudah menang Liga Champions, atau ya kasarnya dalam tanda petik legendanya si Liverpool lah. Dia tahu lah seluk-beluk Anfield dan lain sebagainya. Dia paham lah tentang itu. Kalau kita bahas masalah dari segi wibawa, karena dia memiliki memiliki sedikit pengalaman atau memiliki sedikit nama lah dengan salah satu pemain top yang ada lah di dunia pada saat dia bermain. Nah, dengan apa yang ditunjukkan dia di Leverkusen menurutku itu luar biasa. Dengan apa yang ditunjukkan dia di Leverkusen ya itu luar biasa, karena dia bisa ngunggulin, bahkan sampai sekarang dia belum terkalahkan di Liga Jerman. Menurutku itu adalah sebuah hal yang luar biasa untuk tim sekelas Leverkusen kayak gitu. Dan juga bermainnya atraktif, bukan bermain pragmatis, mainnya itu bagus, possession ball, mereka bisa cetak banyak peluang dan lagi wangi aja gitu. Mereka bisa menang di setiap pertandingan kayak gitu. Nah, kemungkinannya besar, cuman agak gambling juga. Gambling, kenapa aku bilang gambling? Aku berikan contoh Xavi pada saat di Barcelona. Banyak yang menemukan Xavi akan sukses bla bla bla. Tengok Xavi sekarang. Ya musim lalu dia juara. Karena apa? Karena Madridnya lagi jelek kayak gitu. Ngerti nggak? Karena Madridnya lagi jelek dan mereka beruntung di 11 pertandingan mereka menang 1 gol. Nah, di musim ini tengok. Dia diberikan pemain yang cukup banyak dan juga ya kasarnya mahal. Tapi nggak bisa apa-apa. Peringkat berapa sekarang? 3, peringkat 4 dan sering kalah juga dan bermain jelek kayak gitu. Ngerti ya? Jadi nggak jaminan seorang legenda itu bisa melatih sebuah klub, apalagi kalau pengalamannya itu kecil disuruh melatih klub besar kayak itu. Memang ada nama kayak Guardiola, tapi kan dia bukan pemain besar. Secara menurutku Guardiola pada saat bermain bukanlah pemain yang top kayak gitu, dibandingkan Xavi ya jauh kualitasnya kalau secara pemain gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku masih cukup gambling juga. Kalau Liverpool membeli atau menjadikan Xabi Alonso menjadi suksesor, karena menurutku Xabi Alonso kasihlah 1-2 tahun lagi dia membuktikan di Liga Jerman dengan pemain-pemain itu, dan tekanannya kan tidak sebesar ketika masuk ke Liverpool. Jadi satu nama yang menurutku yang cocok untuk melatih Liverpool dan dipertimbangkan oleh boardnya Liverpool itu adalah satu nama, mantan pelatihnya Jerman, Hansi Flick. Kalau menurutku Hansi Flick lebih tepat. Karena apa? Yang pertama, Klopp dan juga Hansi Flick itu sama-sama orang Jerman. Artinya secara sistem tidak akan jauh berbeda, yaitu. Kemudian kita lihat apa yang sudah diraih sama Hansi Flick pada saat dia di Munchen, itu kan luar biasa kayak gitu. Bermainnya udah kayak robot, jarak pemain dekat, semuanya sudah terukur. Artinya dia memiliki sistem yang bagus kalau pemainnya bagus. Terus pertanyaannya orang kan, ya dia di Jerman kan dan di Jerman kan dia flop kayak gitu. Memang, tapi coba kalian lihat Jerman sekarang sama Jerman pada saat juara Piala Dunia itu jauh berbeda kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi sudah jauh-jauh berbeda dan pemain-pemainnya tuh sudah mediocre sekarang. Bahkan mereka nggak punya striker tunggal loh sekarang. Semenjak sepeninggalan si Klose kayak gitu. Sekarang striker full crook. Ini striker old school yang hanya menunggu di kotak penalti, dan juga pelayannya nggak ada gitu. Kroos sudah mulai termakan usia. Goretzka itu DM. Kimmich oke lah kayak gitu. Siapa lagi? Nggak ada pemain kayak dulu yang kita tahu kayak si Kroos, kemudian si Philipp Lahm, kemudian si Matt Hummels pada saat masa-masa dia top-topnya kan nggak lagi. Mereka kan sudah termakan usia semua. Jadi kalau dia masuk ke Liverpool, menurutku dia akan bisa menunjukkan apa yang dia tunjukkan di Munchen pada saat Munchen juara Liga Champions lah. Itu kan luar biasa cara bermain dia. Jadi menurutku hal yang bijak kalau Liverpool itu ngambil Hansi Flick sebagai pelatih, bukannya Xabi Alonso ataupun De Zerbi. Maka itu kan terlalu gambling ya. Kalau misalnya
itu terjadi ya 30 tahun lagi lah Liverpool baru juara Liga Inggris lagi kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah kemana Jurgen Klopp akan berlabuh setelah meninggalkan Liverpool gitu kan? Nah di apa namanya di wawancara itu dia bilang akan rehat setahun, setelah itu mungkin dia nggak bilang mungkin akan melatih, dia bilang next year dia akan istirahat dulu lah dia bilang. Tapi ya mungkin aja, mungkin dia capek ngelatih, capek ya, duit dia udah banyak juga gitu kan, nganggur setahun kasarnya nggak akan ngabisin uang dia juga, dapurnya udah ngebul juga kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi yang pertanyaannya tahun berikutnya berarti 2026 dia kemana kan gitu, jadi pertanyaan dia kemana gitu loh. Gini, sebenarnya ya kalau misalkan ada sebenarnya paling tidak 3 klub yang dia bisa melatih kayak gitu. Yang pertama itu kalau aku bilang adalah Real Madrid gitu loh. Kalau aku bilang kalau Madridnya pintar, kalau Madridnya itu cerdas, mereka ngambil Jurgen Klopp karena apa ya? Karena Madrid ini kan nggak memiliki sebuah filosofi lah kasarnya. Mereka kan mengumpulkan pemain bintang, kemudian pemain bintang ini udah disuruh kalian main-main aja lah, gimana kalian mau main kan, kayak gitu filosofinya si Liverpool, si Madrid ini. Jadi kalau aku bilang kalau misalkan Madrid ingin memiliki sebuah filosofi, datangkan Jurgen Klopp dan juga suruh dia melatih dan membuat filosofi di Madrid kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi apalagi Madrid, Perez juga bukan presiden yang pelit menggelontorkan uang, tinggal lagi apakah pemain didatangkan itu sesuai keinginan Klopp atau tidak, kan itu yang jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Barcelona. Kalau aku bilang Barcelona kalau ingin kembali lagi ke masa jaya pada saat Pep Guardiola, mereka harus ambil Klopp gitu. Apapun turuti aja lah kemauan Klopp. Tapi masalahnya kan Barcelona ini masih terjerat sama financial fair play ya. Mereka berhati-hati karena mereka sedang kasarnya adalah sedang bangkrut lah gitu ya. Pertanyaanku, apakah Klopp mau mengulangi kesalahan dia? Tentunya kalau sudah demikian Barcelona juga akan ngirit-ngirit membeli pemain. Nah pertanyaanku, apakah Klopp mau melatih Barcelona dengan yang hampir sama yang akan dialami dia pada saat di Liverpool? Karena Barcelona juga nggak akan jor-joran beli pemain karena mereka memikirkan financial fair play juga gitu loh. Yang ketiga mungkin adalah Munchen kayak gitu loh. Ya mungkin ya bahasanya sama dan juga mungkin dia akan lebih bagus lagi di Munchen karena dia bahasanya sama, cara bermainnya mungkin akan sama. Jadi mungkin nggak menutup kemungkinan bahwasanya dia itu akan melatih tim-tim Jerman kayak gitulah, khususnya Dortmund atau kembali ke Dortmund atau melatih Bayern Munchen. Rasaku dengan CV dia yang udah dimiliki nggak akan kembali ke Dortmund, pasti dia milih tim besar kayak gitu. Dan kemungkinan besar dia nggak akan ke Arab gitu, karena secara ideologi, secara apa, rasaku kalau nggak akan cukup sebodoh itulah dia milih Arab kayak gitu, karena ya duit dia juga udah banyak juga pastinya kayak gitu. Nah itu dulu deh kayaknya yang analisaku terkait dengan Jurgen Klopp gitu loh. Apalagi ya kalau aku sebenarnya jujur aja sebagai fans MU dulu pada saat dia juara Liga Champions, runner up Liga Champions, aku berharap dia pindahnya ke MU, tapi MU malah beli Van Gaal ya kalau nggak salah, Van Gaal atau si Moyes, Van Gaal sih kayaknya, malah beli pelatih tolol asal Belanda satu itu. Nah, malah Van Gaal yang dibeli bukannya Klopp, dan terbukti kan Klopp sekarang bisa berbicara banyak ya. Dan kalau aku bilang kalau misalnya musim depan Ten Hag dipecat, ya ambil aja Klopp. Dia kan yang bilang saya nggak akan melatih klub Inggris sama sekali, yang nggak mungkin. Kalau harganya cocok dan juga penawaran MU cocok, ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu loh, ngerti nggak? Oke? Nah itu dulu deh konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silakan di subscribe, di komen, di like, itu yang penting. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.